Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Siapa yang tahu sholat sunnah berjamaah? Dan dilakukan lebih dari satu orang. Sholat sunnah berjamaah yaitu sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu ada imam dan ada makmum. Ya. Siapa lagi? Kalau sholat sunnah munfarid? Sholat yang dilakukan sendiri. Ya. Jadi kita bisa lihat sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilakukan lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang itu berarti berapa? 2, 3 atau lebih dari, sampai banyak ya. Kalau sholat munfarid hanya sendiri saja, yaitu hanya melaksanakan hanya satu orang saja, tidak ada imam dan tidak ada makmum, hanya dirinya sendiri saja ya. Kemudian kita mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dengan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk mendapatkan pahala. Jadi kita kalau mau dapat pahala banyak harus melaksanakan sholat sunnah juga ya. Jangan cuma wajib. Karena sholat sunnah itu penting juga ya, seperti yang diajarkan Rasulullah. Kemudian macam-macam sholat sunnah. Apa-apa saja sholat sunnah itu? Sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah dan ada pula yang dilakukan dengan sendiri. Sholat sunnah 2 macam, ada yang berjamaah dengan ada yang sendiri. Di sini pengertian sholat sunnah kalian sudah pasti tahu ya. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yaitu salah satunya menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Kemudian sholat sunnah sendiri, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan sendiri atau munfarid, nah itu bisa kita lihat ada macam-macamnya ya. Ada berapa macam kalau untuk sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah ada 6, yaitu sholat Idain atau Idul Fitri atau Adha. Kemudian sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Kemudian sholat khusuf, yaitu sholat gerhana matahari apabila terjadi gerhana matahari. Kemudian yang berikut keempat ada sholat khusuf, yaitu gerhana bulan apabila terjadi gerhana bulan. Kemudian sholat tarawih, nah, itu apabila kita kerjakan pada waktu bulan Ramadan ya. Kemudian sholat Idul Fitri juga dilakukan juga pada saat bulan Ramadan. Bisa juga dilakukan setiap hari ya, bisa selesai sholat isya ya, bisa dikerjakan. Kemudian sholat sunnah sendiri, ada berapa sholat sunnah sendiri? 10. Ada 10, yaitu 1 sholat rawatib, kemudian ada 10 ya. Ada 10 sholat sunnah. Namun hikmahnya melaksanakan sholat sunnah. Kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah, melaksanakan sholat sunnah munfarid. Kita tahu kenapa kita melaksanakan itu, apa hikmahnya di balik itu. Nah, kita bisa lihat. Yang pertama itu hikmah untuk kita dapat, berarti pertama sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita banyak memperbanyak sholat, kita dekat dengan Allah karena setiap hari kita sebut nama Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah penolong dalam segala urusan penting. Jadi sholat sunnahnya yang kita laksanakan, sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, itu bisa menolong kita karena banyak sholat sunnah yang penting di situ. Seperti sholat sunnah duha, mendapatkan rezeki.
karena itu sholat sunnah yang pada pagi hari membukakan pintu rezeki, ya. Kemudian sholat sunnah tahajud. Menambah kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Iya. Kalau sholat sunnah sholat sunnah tahajud itu sholat bisa meminta juga perlindungan, kemudian meminta apapun yang kita inginkan, ya, permasalahan apapun, ya. Gitu. Jadi yang kedua itu penolong dalam segala urusan penting. Urusan penting apa saja, ya, kita harus banyak melaksanakan sholat sunnah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Salat adalah sebaik-baik amal. Yang ketiga pada sholat fardu. yaitu menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Yaitu menambal itu kayak kita menambah, ya. Yang tadinya mungkin sholat fardunya bolong-bolong, nah, makanya ditambah lagi dengan sholat sunnah, ya. Supaya sholat sunnah itu menjadi sholat sunnah yang menambah pahalanya kita, ya. Yang tadinya sholat wajibnya jarang atau sholat wajib yang tidak sempurna, nah, makanya disempurnakan dengan sholat sunnah, ya. Kemudian yang keempat, sholat adalah sebaik-baik amalan. Nah, sholat sebaik-baik amalan itu sholat yang harus kita laksanakan. Amalan-amalan pun yang lain, tapi sholat itu lebih baik lagi, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dihapuskan dosa dan meningkatkan derajat. Ya, kita kalau sholat sunnah sering, Allah akan meninggikan derajatnya kita. Kenapa? Karena kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kita sudah laksanakan sholat wajib, berbuat baik, kemudian kita rajin melaksanakan sholat sunnah. Habis itu laksanakan amalan-amalan lain. Allah akan meninggikan derajat kita. Apapun yang terjadi, Allah akan melindungi kita, ya, mulai dari apapun, ya. Jadi itulah dari hikmah. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang sholat berjamaah dan munfarid. Kita akan lanjutkan pada praktik melaksanakan sholat berjamaah dengan sholat munfarid, ya. Jadi itu nanti kita akan praktik sama-sama bagaimana melaksanakan tata cara sholat berjamaah dan tata cara sholat munfarid, yaitu sholat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar praktek sholat berjamaah, bagaimana caranya sholat berjamaah. Kemudian dengan sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah itu sholat yang bersama-sama, ya, sholat yang dilakukan secara bersama-sama, ya, yang dilakukan bersama-sama, ada imamnya, ada makmumnya, ya. Kalau sholat munfarid hanya sendiri saja, tidak ada imam, hanya dirinya sendiri saja, ya. Silakan melaksanakan sholat berjamaah. Ya, inilah cara mereka peserta didik melaksanakan sholat berjamaah.
kalian sudah melaksanakan sholat berjamaah, di mana kalian sudah melaksanakan bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang kalian perhatikan teman yang akan melaksanakan sholat munfarid, di mana sholat munfarid itu adalah sholat yang dilaksanakan sendiri saja atau satu orang, ya. Nah, jadi kalian perhatikan teman dulu bagaimana cara melaksanakan sholat munfarid, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh temanmu, ya. Jadi semua perhatikan ya, tata cara bagaimana dia melaksanakan sholat munfarid, ya. Siap.